Saya baca lagi tadi di media Guardian, tulisan baru bahwa Jokowi sedang mengarahkan Indonesia ke arah otoritarianisme. Jadi bahkan luar negeri sudah mencap Indonesia nggak mampu bayar hutang, Indonesia bahkan sedang diarahkan oleh Jokowi menuju otoritarianisme. Oh, Indonesia menjebakkan sendiri kedunguannya itu pada sistem yang otoriter. Lalu orang mulai bicara Presiden Jokowi melanggar konstitusi karena memaksakan putranya. Jokowi nggak melanggar konstitusi, dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Anak kecil itu harusnya tidak boleh dipaksa untuk kepentingan bapaknya. Karena kita udah finalkan bahwa 2024 harus jadi pembatas antara sistem kerajaan, dinasti, dan sistem demokrasi. Oleh karena itu, begitu Anda masuk kotak suara, Anda putuskan sendiri. Anda mau menghidupkan kembali fraternity, egality, liberty, atau Anda mau hidup dalam politik dinasti? Apa yang ingin kalian dengar soal menegaskan kedaulatan rakyat? Kedaulatan itu kata benda, kata kerja, atau kata sifat? Ya, apa? Siapa bilang kata sifat? Sini depan. Siapa yang bilang kata kerja? Siapa yang bilang kata benda? Nama kamu siapa? Ya udah, balik aja. Kenapa kata sifat? Karena dia itu merangkum ke semuanya Pak gitu. Baik itu yang di atas, di bawah, atau yang di tengah Pak. Gitu. Jadi dia memang Panjaturen itu, merangkum yang di atas. Digoyang di atas, ditunggu di bawah. Apa dasar? Jadi walaupun itu memang memang sifat ya Pak, tapi ada tindakan juga untuk bisa meraih kedaulatan itu Pak. Karena kan dia ada itu sifat, tapi ada tindakan untuk meraih kedaulatan itu. Tindakan meraih itu sifat apa kerja? Mungkin artinya lu nggak ngerti. Mungkin lagi. Secara ensiklopedi, kedaulatan itu sovereignty, statusnya substansial, artinya kata benda. Benar kan? Coba Anda cek di Google. Kedaulatan adalah kata benda. Tetapi kalau kata itu kita sekedar ucapkan sebagai kata benda, maka dia tidak memproduksi apa-apa. Cinta itu kata benda, kata sifat, atau kata kerja, atau kata apa? Cinta. You nggak pernah belajar bahasa Indonesia ya? Cinta itu kata benda, kayak kursi itu kata benda atau kata kerja? Kata benda. Kenapa kata benda? Anda bisa tunjuk itu. Cinta kata benda, kata sifat, atau kata kerja. Barangnya ada, tapi bentuknya abstrak. Maka dia kata benda abstrak. Kalian lulus bahasa Indonesia? Itu hal yang mendasar kan? Politik itu kata benda atau kata kerja? Ya kata benda. Politisi kata kerja apa kata benda? Bahaya betul di sini. Nadiem ini bego, dia nggak bisa ngajarin bahasa Indonesia ke kalian. Kedaulatan itu kata benda. Tetapi kalau kita ucapkan sebagai kata benda, maka dia sekedar menggeletak. Itu sifat dari benda. Padahal kedaulatan itu kita produksi. Sama seperti tadi band tadi, dia memproduksi sound, akustik namanya itu. Kalau dia memproduksi sound, memproduksi bunyi-bunyian, dia menimbulkan vibrasi. Maka dia tiba di kuping kita, lalu kita nikmati vibrasi itu. Vibrasi yang disusun secara estetik namanya akustik. Vibrasi yang sekedar bunyi-bunyian namanya kakofoni itu. Demikian juga politik. Ada yang sifatnya akustik, ada vibrasi yang menimbulkan kegembiraan, keinginan berpikir. Ada yang sifatnya kakofoni, atau saya pakai istilah yang lebih aman. Kalau akustik memproduksi voice, kakofoni memproduksi noise. Saya bedakan antara voice dan noise. Voice artinya ada suara yang diatur vibrasinya supaya kuping kita enak. Noise, vibrasi yang menyebabkan kita mau tutup kuping gitu. Begitu juga dalam politik. Ada politik yang menghasilkan akustik, ada politik yang menghasilkan vibrasi yang sifatnya noise, bikin noise. Apa sih bahasa Indonesia noise? Kegaduhan itu, gaduh aja.
Kalau kita bayangkan kedudukan rakyat sebagai voice, maka mestinya kita nggak berkumpul di sini, karena kita tahu yang kita inginkan sudah diucapkan oleh wakil-wakil rakyat yang kita pilih. Tapi yang terjadi, wakil rakyat kita, kata Pak Abil tadi, dia memproduksi noise, bukan voice. Tadi dikritik oleh Abil, oleh Saud. Firly itu tidak memenuhi semua kriteria yang dipaketkan di situ oleh undang-undang. Tapi Firly adalah noise, bukan voice. Merusak integritas. Masalahnya yang memproduksi noise itu siapa? Seluruh Komisi 3 DPR secara aklamasi memilih Firly. Jadi produsen noise itu adalah anggota DPR. Presiden tadi pagi mengeluarkan 2 kepres. Satu adalah memperpanjang status komisioner-komisioner itu sampai 20 Desember 2024. Jadi sampai pemilu selesai itu. 1 tahun diperpanjang. Sekaligus memperpanjang status Dewas. Padahal KPK dan Dewas hari-hari ini dia bikin noise. Tapi Presiden menganggap itu voice, maka dia diperpanjang. Kan kalau musik itu noise, kan mesti dihentikan kan. Kalau bisa dilempar botol tuh, berhenti lu, latihan. Coba Anda lihat bagaimana negeri ini diolah dengan noise, bukan dengan voice. Dapat poin? Karena saya bahas itu. Anda mahasiswa, saya pengajar, maka coba malam ini kita endapkan dulu hal-hal yang sifatnya teori. Nanti udah capek bahas tentang etik dasar. Etik itu voice, dasmu itu noise. Coba saya bahas. Ya. Istilah kedaulatan baru kita kenal setelah ada revolusi Prancis 1789. Ketika kepala Raja Louis XVI dipancung oleh rakyat Prancis. Louis XVI itu raja terakhir di Prancis yang jadi penanda bahwa dalil si raja itu yang mengatakan bahwa kepalanya itu dipasangin mahkota oleh Tuhan tidak mungkin copot dari kepalanya mahkota itu. Lalu rakyat Prancis bilang, oke, coba kita uji. Bawalah satu pagi di bulan Maret 1789 si Raja Louis XVI itu yang membangkrutkan Prancis karena istrinya Marie Antoinette doyannya adalah mandi susu tiap hari. Doyannya masuk keluar mall. Dan berdua itu Prancis bangkrut. Utangnya itu lebih parah dari utang Indonesia. Utang kita sekarang adalah 8.000 triliun. Bank Dunia tadi siang bikin rilis. Indonesia ada dalam bahaya karena hutangnya itu udah 8 triliun, walaupun oleh pemerintah dianggap kan dia belum melebihi rasio hutang terhadap PDB kan, belum 40% yang dipatok 2020-2023 masih 38% rasio utang terhadap PDB. Tetapi kemampuan membayar kita diragukan oleh dunia, terutama bank-bank swasta tuh. Indonesia bisa bayar utang nggak tuh? Jadi bukan sekedar karena rasionya belum lewati threshold, tapi kepercayaan bank-bank swasta internasional bahwa Indonesia nggak bisa bayar utang. Nah itu akhirnya Bank Dunia mesti tolong lagi. Oke, itu sebenarnya. Saya balik pada soal tadi. Raja Louis XVI bilang begini, dia memiliki kedaulatan bukan berasal dari rakyat, tapi berasal dari Tuhan. Atas dasar itu dia memerintah secara otoriter. Dinastinya tumbuh terus dengan mengkorupsi uang negara. Salah satu menteri dari Raja Louis XVI, menteri keuangannya, kalau digambarkan oleh pers Prancis, selalu cuma digambarkan secara hitam putih dalam bentuk siluet. Kenapa begitu? Karena rakyat dan pers Prancis buat taruh pasang wajahnya, maka digambarkan hitam putih. Nama menteri keuangan itu Etienne Silouet. Dari kata itu muncul kata siluet, silhouette. Jadi kita nggak tahu nanti siapa menteri Jokowi akan digambarkan secara siluet. Ya nih, karena tidak bisa mengolah kekayaan negara. Saya terusin cerita beliau. Akibat cawe-cawe Louis XVI,
Prancis bangkrut, lalu terjadi revolusi. Pada saat revolusi, rakyat seret ke raja ini ke alun-alun kota Paris, lalu ditaruh gitu, dimasukkan persis di pisau gilotin. Dalam hitungan 2 detik, plek, pisaunya jatuh, kepala raja itu lepas daripada. Jadi bukan sekedar mahkotanya copot dari kepalanya, kepalanya copot dari badannya. Itu pertanda bahwa kekuasaan dia itu tidak disetujui oleh Tuhan. Kan dia klaim nggak mungkin lepas dari kepalanya karena diberikan oleh Tuhan. Itulah penanda ketika kedaulatan raja berpindah menjadi kedaulatan rakyat. Jadi lepasnya kepala Louis XVII adalah tanda intelektual bahwa klaim-klaim kekuasaan harus didasarkan pada kedaulatan rakyat, bukan pada kedaulatan Tuhan, kedaulatan negara, kedaulatan ras, kedaulatan dinasti. Jadi kita belajar tentang kedaulatan rakyat dari peristiwa berdarah di 1789, yaitu berhentinya sistem dinasti Prancis. Kalau Anda tanya bagaimana cara menghentikan dinasti hari ini, ada seorang yang mesti dibawa di Monas. Mungkin mengerikan. Tapi itulah the festival of torture. Dipamerkan pada rakyat kok. Bukti material tentang kedaulatan rakyat adalah dengan putusnya kepala Raja Louis XVII disaksikan oleh rakyat Prancis. Dari situ timbul ide tentang demokrasi, tentang human solidarity. Jadi kita belajar sebetulnya dari sejarah bahwa semua pemerintahan yang mengarah pada absolutisme itu pasti akan diajukan ke depan kedaulatan rakyat. Saya baca lagi tadi di media Guardian, tulisan baru bahwa Jokowi sedang mengarahkan Indonesia ke arah otoritarianisme. Jadi bahkan luar negeri sudah mencap Indonesia nggak mampu bayar hutang, Indonesia bahkan sedang diarahkan oleh Jokowi menuju otoritarianisme karena keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi kita ada dalam kecemasan. Waktu Jogja mungkin harus kembali menjadi ibu kota negara, ibu kota intelektual untuk mengadili seseorang yang memang sudah dimaksulkan oleh BEM UGM, baru dimaksulkan oleh BEM UGM bahwa dia adalah alumnus yang paling baik. BEM juga salah kata alumni. Alumni itu jamak. Kalau dia laki-laki kita sebut alumnus, kalau dia perempuan alumna. Ya itu bahasa lainnya begitu. Ada gendernya. Tapi dipelesetkan. Alumnus artinya alumni yang nggak lulus. Kita hanya ikuti logika itu. Akhirnya Pak Jokowi marah, lalu dia tegur. Sopan dong. Jadi terlihat Jokowi memendam terus kemarahan dia. Pada saya bahkan diucapkan di pidato kenegaraan, kalau mengkritik harus sopan. Waktu saya bilang dia bagian tolol. Dan saya dihadang di Jogja oleh ketua PDIP itu, nggak boleh masuk Jogja. Rocky Gerung karena menghina presiden. Sekarang PDIP minta maaf saya. Begitulah sejarah. Sekarang diulu-ulukan oleh PDIP, saya kemana-mana di PDIP, aman katanya. Tapi apakah itu berarti PDIP mengerti demokrasi? Tidak. Karena dia bersaing dengan Jokowi, dia ingin cari perlindungan tentang demokrasi, dia belain saya. Bagaimana kalau dia kuasa lagi? Terus Ganjar jadi presiden, saya bilang lagi, Ganjar kau bajingan tolol. Pasti saya dilaporin polisi lagi. Jadi itu namanya kita melihat politik bukan dari prinsip yang substantif, tapi dari aspek estetika aja. Itu bahaya begitu. Walaupun orang bilang ada dinasti keluarga Jokowi, saya bilang enggak ada dinasti. Karena dinasti itu sama seperti Raja Louis XVI, darahnya biru, bukan darah kotor. Oke, kita lanjut bahas soal kedaulatan rakyat. Yang namanya kedaulatan rakyat itu tidak pernah diserahkan oleh rakyat kepada wakil-wakilnya. Itu klaim yang keliru, bukan keliru, klaim yang dungu. Dan beberapa anggota DPR bilang, kan kami sudah menerima kedaulatan rakyat. Setelah kami terpilih, maka kami berhak untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Nggak ada pun saya kasih pada dia kedaulatan saya. Kapan saya kasih kedaulatan saya pada anggota DPR? Kedaulatan itu final pada manusia yang ada warga negara. Nggak mungkin kedaulatan itu diserahkan. Begitu diserahkan, saya bukan lagi warga negara. Jadi kedaulatan itu adalah properti ontologis dari warga negara. Nggak bisa dia diserahkan. Aspeknya menetap.
Kalau begitu, setiap 5 tahun apa yang saya serahkan? Ya, kepentingan politik saya serahkan setiap 5 tahun, bukan kedaulatan saya. Kedaulatan final tidak boleh Dengan kata lain, kedaulatan itu adalah nyawa warga negara. Kalau diserahkan nyawamu, ya Anda habis. Kedaulatan itulah nyawa warga negara, tidak boleh diserahkan pada siapapun. Jadi kalau kita lakukan pemilihan umum setiap 5 tahun, yang kita serahkan adalah kepentingan kita sesuai dengan janji si caleg atau si capres. Paham? Oke. Saya hubungkan itu dengan keadaan sekarang. Orang kehilangan kepercayaan pada politik. Karena tadi, semua sifat dari demokrasi berhenti justru di zaman Jokowi. Maka untuk memulihkan itu panjang sekali ceritanya tuh. Anak-anak muda merasa ngapain ada politik, ngapain ada partai politik. Bukan partai politik yang seperti yang buruk, bukan demokrasi yang buruk, tapi perilaku di dalam kekuasaan itu yang buruk. Kita nggak mungkin membatalkan demokrasi lalu pindah pada feodalis, pindah pada sistem kerajaan, nggak bisa kan? Yang kita bisa ganti adalah manusia-manusia yang mengendalikan opini publik, menguasai public policy. Itu. Nah, kasus Mahkamah Konstitusi itu dihitung dari London sampai New York, dari New Zealand sampai paling tinggi apa atas sana itu Rusia, Mongolia. Jadi pembicaraan dunia. Oh, Indonesia menjebakkan sendiri kedunguannya itu pada sistem yang otoriter. Lalu orang mulai bicara Presiden Jokowi melanggar konstitusi karena memaksakan putranya. Jokowi nggak melanggar konstitusi, dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Anak kecil itu harusnya tidak boleh dipaksa untuk kepentingan bapaknya. Anak kecil nggak boleh ikut kampanye, ada undang-undangnya tuh. Ada wartawan nggak? Catat aja. Kata Rocky Gerung, Jokowi tidak melanggar konstitusi. Dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Real itu terjadi. Kan yang boleh masuk dalam perdebatan politik adalah orang dewasa. Tidak boleh ada pengasuh. Orang dia asuh dilatih. Tidak bisa. Karena tetap dia adalah anak kecil. Belum cukup umur dipaksa untuk dewasa. Sama seperti Raja Louis XVI, dia menikah ketika berusia 15 tahun. Marie Antoinette berusia 14 tahun. Bocil sama bocil. Tapi dipaksa jadi pemimpin, hancur Prancis. Jadi kita belajar dari sejarah. Bagaimana seseorang untuk jadi pemimpin, dia mesti di-train dari awal, pelan-pelan. Uji kapasitas otaknya, kemampuan mentalnya tuh, bahkan tatapan matanya, nanar kiri kanan tuh, difokuskan dulu. Saya mau terangkan itu sebagai keadaan real kita. Kan gak ada orang yang protes-protes kan? Jadi sekali lagi kita balik pada ini tadi, sovereignty, kedaulatan itu adalah prinsip pertama untuk membackup demokrasi. Dan itu nggak ada lagi. Jadi Anda bayangkan, partai politik nggak ada pendidikan politik di situ. Sehingga anggota DPR klaim bahwa melalui partai politik kedaulatan rakyat pindah ke partai, jadi kedaulatan partai. Dasmu. Kapan saya kasih kedaulatan saya? Saya nggak pernah kasih kedaulatan saya. Jadi sekali lagi, Bapak Isma itu masih kita anut. Kalau kita kritik Pak Jokowi, nanti ada orang yang bilang, loh Jokowi itu kan bapak kita. Dari mana dia jadi bapak kita? Bapakmu, bapakku, walaupun dia bikin salah, ya kita maafin. Karena dia nggak mungkin diganti. Nah presiden itu bisa diganti 5 tahun sekali. Masa dia jadi bapak kita ganti? Kan ngaco logikanya kan. Bahkan sebelum 5 tahun bisa diimpeach kok. Karena sudah melakukan kesalahan berkali-kali. Jadi bring sovereignty back into your future mind. Kalau sekarang mungkin belum. Tapi di masa depan otakmu itu mesti katakan bahwa kedaulatan itu adalah milik saya, milik Anda. Nah, di mana kedaulatan itu diuji? Di dalam sistem demokrasi. Hanya dalam sistem demokrasi kedaulatan diuji. Masih milik rakyat apa enggak? Kalau kedaulatan bukan lagi milik rakyat, itu berarti udah milik dinasti. Maka kita balik pada 1789 ketika Perancis masih dikuasai oleh dinasti. Nah, kita ingat kedaulatan ini dengan slogan Revolusi Prancis. Waktu Revolusi Prancis dibuat, timbul 3 slogan, yaitu Liberté, Égalité, Fraternité. Liberté artinya kebebasan.
kebebasan berpikir, kebebasan bicara, itu namanya liberté. Egalite artinya kesetaraan, solidaritas antar warga negara. Nggak boleh ada yang sangat kaya, nggak boleh ada yang sangat miskin, namanya human solidarity untuk dignitas. Yang ketiga, fraternité, persaudaraan. Jadi kalau kita tanya apakah tiga prinsip dasar itu, liberté, egalite, fraternity, ada di dalam kita sekarang? Ya dengan mudah orang bilang ada dalam Pancasila tuh. Sila kelima itu adalah egalite, sila kedua itu adalah fraternité, liberté itu sila keempat, demokrasi. Jadi kalau kita bilang Pancasila digali dari bumi Indonesia, enggak, Pancasila itu diimport dari luar. 1789 prinsip dalam Pancasila udah ada. Karena sering kita anggap bahwa itu adalah dasar dari ketuhanan yang Maha Esa di sana. Monoteisme itu bukan agama asli Indonesia. Islam, Kristen, Katolik itu bukan agama asli Indonesia, agama import. Yang asli Indonesia itu adalah animisme, politeisme, agama-agama kebudayaan yang ada 4.000 agama di Indonesia. Saya ucapkan itu dalam kondisi berpikir akademik. Kenapa cuma ada 5 agama misalnya? Supaya mudah dikendalikan. Apa begitu maksudnya? Pengendalian agama itu persis seperti yang dipraktekkan oleh Hitler. Rasisme di bidang agama sama seperti rasisme di bidang etik. Hitler bikin aturan untuk kawin hanya antar ras Arya dan ras Arya tuh. Pacaran pun begitu dikontrol negara. Jadi kita mau menghidupkan kembali satu demokrasi yang membuat kita lega itu bergaul sesama manusia tanpa ada perbedaan agama, tanpa ya kan? Itu yang menyatakan adalah konstitusi kita. Sejarah pertumbuhan republik adalah sejarah untuk mengakui keberagaman kita. Jadi kalau Jokowi dan gengnya bilang terus menerus keragaman, perbedaan, nah mesti ambil prinsip absolutnya. Karena kita berbeda-beda, maka diperlukan persatuan. Kan itu filosofinya kan. Jokowi balik, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Apa enggak konyol alias dungu pikiran itu? Tapi kenapa dosen-dosen tata negara, dosen hukum, dosen filsafat, dosen sosiologi nggak mau ngomong itu? Jangan-jangan dia juga nggak paham bahwa prinsip pertama kita adalah perbedaan. Oleh karena itu diperlukan persatuan. Sekarang dibalik, NKRI harga mati, nggak ada prinsip itu. Yang ada merdeka atau mati, itu udah merdeka. Bukan NKRI harga mati, NKRI mestinya harga hidup dalam keberagaman itu. Nah kalau nggak ada itu, muncul lagi nih, ini politik identitas. Memang dari awal Indonesia hidup dengan politik identitas karena keberagaman. Jadi saya ingin mahasiswa Jogja lakukan evaluasi tentang narasi yang diproduksi oleh istana yang sifatnya dungu. Ini namanya menara kopi, menanti narasi berdasarkan komando pikiran. Kita diikat dengan grammar yang sama, itu pikiran. Dia ada di atas pikiran itu. Yang di bawah itu adalah kekonyolan. Yang di bawah itu namanya Malioboro. Maling kobok-kobok dari gorong-gorong. Kita butuh satu keinginan untuk menghidupkan kembali narasi. Nah, sekali lagi teman-teman, kita diskusi malam ini dengan nada yang enak, yang ngopi sambil ngeledek sebetulnya. Karena kita udah finalkan bahwa 2024 harus jadi pembatas antara sistem kerajaan, dinasti, dan sistem demokrasi. Oleh karena itu, begitu Anda masuk kotak suara, Anda putuskan sendiri di situ. Anda mau menghidupkan kembali fraternity, egalite, liberté, atau Anda mau hidup dalam politik dinasti. Itu dasar. Jadi sekali lagi saya percaya bahwa di Jogja itu surplus ilmu pengetahuan, mungkin seribuan universitas ini. Dan untung cuma satu alumnus yang bersifat bajingan tolol. Saya ingin sebetulnya meminta PDIP lakukan pasang baliho yang lebih tinggi dari baliho UGM. Kalau UGM bilang bahwa Jokowi adalah alumni yang paling memalukan, mesti PDIP juga pasang poster gede-gede bahwa Jokowi adalah kader yang paling memalukan.